saya sempat yang menjadi tanda tanya awal saya pertama kali ya pencetusnya sampai akhirnya saya mengambil keputusan itu lebih ke ini Pak. Waktu itu saya berpikir kalau memang yang dulu saya anggap sebagai Tuhan itu adalah sebenar-benarnya Tuhan, kenapa kemudian Tuhan masih harus kirimkan lagi, Allah harus kirimkan lagi Nabi Muhammad gitu ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah saya merasanya dimudahkan Pak. Jadi saya itu yang kebetulan yang diharamkan di Islam itu memang nggak tahu, itu mungkin cara Allah jaga saya gitu. Saat yang lain itu bisa minum minuman itu Pak, terus saya dari dulu nggak bisa. Lidah saya rasanya pahit walaupun bilang ini manis Kak, ini manis gitu. Tapi di saya tetap nggak bisa gitu, pasti tetap nggak sampai masuk gitu. Juga daging babi itu kalau ada pilihan lain itu saya kalau bisa yang lain gitu karena nggak terlalu juga bisa. Jadi untuk hal yang haram-haram kayak perempuan apa misalnya pakai extension bulu mata gitu, saya juga orangnya takutan gitu Pak. Terus kuteks dan sebagainya yang memang nggak ini, ya memang saya nggak suka gitu. Jadi banyak hal yang Masya Allah ternyata kalau saya tengok ke belakang, itu mungkin ya bentuk penjagaan Allah gitu. Dari sisi syariat, Alhamdulillah bagi saya justru dengan sholat 5 waktu itu justru memudahkan gitu. Kalau dulu saya terserah saya mau, memang kayak terserah kapanpun saya bisa berdoa gitu ya. Tapi kalau kita ingat ya berdoa gitu. Tapi kalau enggak ya bablas bisa mungkin sehari seminggu misalnya kalau enggak dengan kesadaran sendiri mungkin ya enggak ingat sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau ini Masya Allah gitu ya, Allah paling tahu ya kalau manusia tuh gampang lupa, gampang lalai gitu ya, khususnya saya lah gitu ya. Nah jadi itu dengan ada azan, dengan ada tiap saat harus waktu-waktu sholat itu, Masya Allah itu malah bagi saya memudahkan sekali gitu. Puasa juga saya Alhamdulillah dari yang agama sebelumnya juga udah sering melakukan, cuma kan memang ada beda-beda ya, ada dulu pernah yang 3 hari nggak makan nggak minum, pernah yang cuma 40 hari cuma minum yang cairan aja, padatnya enggak, pernah yang cuma makan dagingnya enggak, hanya sayur dan buah saja gitu. Jenis-jenis puasa soal banyak dulu, tapi apa ya di Islam ini ternyata ya itu saya lebih jauh lagi ya. Saya kira dulu saya heran gitu kenapa orang Islam tuh sebahagia itu menyambut Ramadan gitu ya. Ternyata Masya Allah di dalamnya itu lebih dari sekedar bulannya menunaikan ibadah puasa gitu ya, tapi banyak sekali keutamaan di dalamnya. Itu kira-kira Pak Zain, panjang lebar nih, maaf. Nah, Bang Jen, saya rasa cukup gantian ini dari Bang Altila. Mungkin ingin bertanya, ini Bang Altila tadi udah resen nggak jadi? Saya udah terlanjur grogi dulu mau nanya apa gitu sama Bu Dokter Karissa. Karena kalau penjelasannya Dokter Karissa itu dibanding Islamnya saya justru lebih Islamnya Dokter Karissa loh. Jadi saya agak minder juga gitu loh apa yang mau saya bicarakan karena memang saya tahu, saya ikutin loh perjalanan sebenarnya di YouTube apa pernah kalau nggak salah Dokter Karissa pernah di TV juga ya mengenai perjalanan masuk Islamnya Dokter Karissa. Iya. Betul. Iya, Itu Pak. saya ikutin. Tahun itu, iya benar. Ya, jadi saya ikutin, saya bilang, aduh, ya saya subhanallah ya, artinya masuk Islam itu bukan karena keadaan atau karena status atau apa gitu. Misalkan beberapa orang kawin, misalnya menikah dengan orang Muslim, mau tidak mau dia harus ikut suami, misalkan begitu kan. Tapi saya kalau mendengar cerita Dokter Karissa ini,
saya salut, mau gimana saya mau ngomong apa lagi ya, karena memang perjuangan sanggup meninggalkan semuanya, hal-hal keduniaan, artinya yang dulu-dulu, artinya memang mau kafah gitu loh kan, itu Iya loh. kan, Nah, pertanyaannya itu. Apa yes. dokter ini berpisah sama suami itu setelah masuk Islam gitu maksudnya? Oh, Ya, enggak Pak, justru saya kalau ya nggak dipungkiri ya namanya berkeluarga berumah tangga pasti ada masalah gitu ya. Ya, Cuman ya. karena yang dulu juga kan istilahnya nggak ada perceraian tuh bukan exit door-nya kalau ada permasalahan ya. Kalau bisa ya sampai mau memisahkan lah kan kalau di kami dulu ya. Jadi ya walaupun kayak gimana dulu ya udah terima aja harusnya kayak gitu. Jadi memang betul-betul tantangannya waktu kemarin itu ya tadi keputusan untuk demi dapat ridhonya Allah, ya saya terpaksa karena kan suami juga nggak ikut ke saya, berarti ya saya harus memutuskan nggak melanjutkan hubungan suami istri, nggak melanjutkan rumah tangga dengan beliau, dan yang pastinya efeknya ke anak-anak pasti kan gitu yang paling besar gitu. Jadi ya yang itu sih yang mungkin tantangan terbesarnya waktu itu gitu. Tapi alhamdulillah semuanya Allah mudahkan juga. Ya, yang ini Dokter Kalisa, saya tuh salutnya keikhlasan dari Dokter Kalisa sendiri. Nah, sekarang saya yang sebenarnya saya mau tanyakan, apakah di pihak anak Dokter Kalisa bisa mengikuti apa yang sekarang Dokter Kalisa jalani gitu sebagai muslimah gitu kan, dan bagaimana pengajarannya terhadap anak gitu loh. Apakah memang mereka akan seperti ajaran di Islam atau gimana? Saya juga mohon pencerahan juga dari Dokter Kalisa. Ya, ini saya agak susah jawabnya ini karena ini kan di YouTube ya. Itu saya nggak bisa Oke, nggak sampaikan, apa-apa. tapi ya pasti teman-teman tahulah di sini ya. Kalau kita sudah Ya, tahu yang benar, pasti keinginan ya, kita apa, pasti teman-teman tahu juga gitu. Cuman memang siap. ada tantangannya, pastinya ada kendalanya gitu. Tapi ya tadi yang nggak pernah saya putus itu doa kepada Allah agar dimudahkan ya jalan hidayah untuk orang-orang yang saya kasihi, Pak. Nah, itu Detailnya yang saya susah nggak ya bisa pelajarannya. sampaikan, iya mohon maaf. Ya, saya Oh, itu susah loh, keikhlasan itu loh yang saya cari itu. Itu. Silakan yang Dari lain. Allah, itu dari Allah. Don ada Ya. lagi nggak Kang Don? Silakan ah, Kang Don. Silakan Kang Don. oh, iya saya nyimak aja. Tapi begini, kenapa enggak Bu Clarissa, Dokter Clarissa menjadi seorang kristolog dulu belajar? Ayo kita dari ilmu itu kita memahami bahwa sebetulnya Islam itu justru agama yang benar. Apa enggak ada kepikiran atau belum begitu? Mempelajari ilmu kristologi, dan nanti kan ada Uniriva gitu kan, yang udah jago-jago lah gitu, atau teman-teman di Mualaf Center juga pasti kristologinya jempolan-jempolan semua. Belum kepikiran sampai sana atau memang belum terpanggil atau seperti apa nih Bu Dokter? Ya, kalau kristolog, Pak, saya itu waktu saya habis kejadian saya harus menyelamatkan diri sama anak-anak dulu itu, saya dibawanya langsung ke Pondok Pesantren Umi Irena Handono. Kristolog beliau ya keahliannya, Iya, dan alhamdulillah di situ dapat banyak pelajaran kristolog. Setelah keluar dari situ pun saya ada mengikuti kelas kristolog dari kristolog lain lagi juga bareng Kak Tere juga gitu. Nah, tapi memang saya itu posisinya sekarang dengan kondisi saya saat ini, saya lebih menguatkan akidah Islam saya, Pak. Gitu. Kalaupun mantap, saya mantap. mempelajari kristolog itu, lebih untuk ketika itu saya biasanya ketika saya belajar kristolog itu, ketika sholat itu saya semakin bersyukur, semakin nangis itu. Karena saya merasa keputusan yang saya ambil itu nggak salah gitu. Saya nggak menyesali dan saya berpikir bahwa bersyukur sekali gitu ya kalau Allah masih pilih saya gitu ya untuk bisa seperti saat ini gitu. Kristolognya saya bukan untuk berdebat atau untuk segala macam gitu, tapi untuk lebih sekedar membuat saya tadi lebih mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam ini dulu Betul. gitu Pak. Tapi fokusnya sekarang oleh guru-guru saya lebih untuk menguatkan akidah Islamnya dulu gitu. Karena yang dulu kan saya sebenarnya sudah pelajari juga gitu. Yang dulu. Dokter, dalam bulan suci Ramadan ini menurut dokter ada
hidayah atau manfaat yang Bu Dokter rasakan gitu di bulan suci Ramadan selama berpuasa dengan ilmu secara medis gitu. Menurut dokter bagaimana itu? Ada manfaatnya nggak buat tubuh kita tuh secara kerohanian gitu? Bagaimana menurut Bu Dokter? Iya, betul. Oh, manfaatnya kalau disampaikan banyak sekali Mbak Nisifane ya, tapi intinya yaitu ya itulah betul ya, ini bentuk kasih sayangnya Allah gitu ya. Makanya kok dulu saya heran tadi ya, kenapa orang Islam mau disuruh puasa 30 hari kok malah seneng banget gitu ya. Tapi ya itu ternyata itu bentuk kasih sayangnya Allah, di mana kita misalnya 11 bulan yang sebelumnya itu kita dolim sama tubuh kita mungkin ya, nggak dikasih kesempatan memperbaiki diri, dan disinilah di saat puasa ini gitu ya, sel-sel kita justru sedang fokus untuk memperbaiki diri gitu. Ketika kita nggak banyak makan, nggak banyak minum, jadi malah tubuh punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu Masya Allah ya, rasanya apa ya, juga dimudahkan itu ya sama Allah ya. Betul, kalau setan-setan tuh dibelenggu di bulan Ramadan ini kan, kita mungkin kalau nggak sahur aja masih tetap daripada bolong puasanya tetap puasa gitu ya, bertahan sampai maghrib. Coba jangankan bulan selanjutnya Senin Kamis ya, Syawal, puasa Syawal aja mungkin udah berat lagi walaupun cuma 6 hari gitu kan, karena memang sudah tadi udah betul gitu betapa kita dimudahkan juga kalau kita mungkin tahajud bangun sholat 8 rakaat gitu kayak berat gitu, tapi kok ini kita sholat 23 rakaat nggak berasa ya, udah 23 rakaat setiap hari gitu ya gitu kan. Jadi itu Masya Allah gitu ya. Kalau gerakan sholat dari mulai berdiri sampai salam itu kalau dirinci juga Masya Allah kan udah tahu manfaatnya gitu kan. Terutama ya tadi kalau Ramadan lebih ke situ, dari sisi rohaninya Masya Allah itu ya, saya ya semua tahulah bulannya kemenangan, bulannya perjuangan, bulan turunnya Al-Quran. Ini kita lagi semangat-semangatnya ya menuju nanti ada 17 Ramadan, nuzulul Quran. Terus yang terutama sih saya ingat ini ya, ingat satu cerita ketika ada 3 orang bersahabat, 2 orang sahabat itu meninggal di medan jihad gitu ya, yang 1 orang baru meninggal setahun kemudian tapi di kasur gitu ya. Nah, tapi salah seorang sahabat itu bermimpi gitu ya, melihat kok malah yang meninggal setahun kemudian itu justru masuk surga duluan dan dapat derajat surga yang lebih tinggi gitu dibandingkan yang 2 orang mati di jihad gitu kan. Terus sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah jawab, kenapa kamu heran? Kan yang setahun kemudian kan dia ketemu sama Ramadan gitu kan. Di Ramadan kan waktunya semuanya dilipat gandakan dan sebagainya. Dalam setahun juga ada berapa sholat yang dia tunaikan, ibadah yang dia tunaikan gitu kan. Jadi wajar kalau seperti itu. Jadi saya menangkapnya gini, ketika kita, terutama kita mualaf ya Bu Sifana, rasanya kan gini, aduh kapan dia bisa ngejar ketinggalan ini gitu ya. Saya baru umur 36 ini baru dapat hidayah gitu kan. Jadi saya mikirnya, aduh ngejarnya ini gimana, tapi Masya Allah ya, inilah saatnya gitu, setiap kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan itu alhamdulillah banget. Ini saatnya kita bisa mengejar ketertinggalan ya, kalau kita sering seneng gitu ya baca atau dengar cerita orang-orang soleh, ya ini saatnya kita untuk ngejar amal-amal soleh mereka gitu ya. Saat inilah waktunya, itu sih yang saya rasakan Bu Sifan. Oh, ya udah cocok jadi ustazah ini. Benar. Ada yang Dukung saya, kejauh, Mas. Bang. Tanyakan lagi apa sih? Ini udah cukup bagi saya. Unirifa resen nih, Unirifa sama Bang Imrus, silakan Unirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Karisa Grani kita panggil, Masya Allah. Sama Ukti Sifana, apa kabar? Semua mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Dokter? Sehatkah? Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Bu Rifa. Alhamdulillah. Saya itu kalau lihat Mbak Karisa ini ingat surah Al-Quran itu mengingatkan saya di mana dalam surah Al-Quran Allah berfirman bahwasanya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Ini Al-Ankabut ayat ke-49. Nah, jadi kadang saya itu apa ya namanya
jadi belajar sendiri, karena para mu'alaf ini terkadang menjadi asbab saya menggali ilmu lagi. Awalnya kan ke kita nih, ini saya nggak mewakili semua muslim ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan. Saya dari kecil memang diajari berprogres, Islam itu seperti ini. Terkadang saya sebagai muslim ini mungkin saya tidak akan bertanya, tapi mungkin lebih ingin sharing dengan Ukti Karissa di sini. Saya bangga sekali, jujur saya sangat, satu room begini saya sudah Masya Allah luar biasa, berarti Allah sayang sama saya diberikan kesempatan untuk satu frame dengan orang-orang berilmu begitu. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Ilmu itu adalah hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi saya ingat ketika saya masih kecil diajarkan MTS Aliyah, tapi esensi dari ilmu itu saya tidak menghargai gitu loh, Mbak Karissa. Iya. Tapi ketika saya melihat bagaimana para mu'alaf dengan perjuangannya mendapatkan hidayah Allah, bahkan ketika sudah dapat hidayah Allah, mereka mau bersyahadat dan dengan halangan dan lika-liku yang mereka hadapi, saya kadang tertampar gitu Mbak. Ketamparnya begini, subhanallah saya dilahirkan dengan Islam yang saya ini loh tinggal ngejalani saja, sudah disuapi, tinggal menelannya saja, itu pun tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Berapa umur saya yang sudah dilewatkan itu apa istilahnya ya, menyia-nyiakan ilmu agama yang kadang penyesalan itu munculnya sekarang, tapi masih beruntung Allah kasih saya kesempatan untuk menyesal gitu. Saya khawatir justru saya tidak menyesal sampai saya menghadap Allah nanti. Dan para mu'alaf ini luar biasa. Saya melihat konten-konten kemudian mereka bicara dengan penuh hikmah. Karena kan di dalam Islam itu ila sabili rabbika bil hikmah. Kita menyampaikan Al-Qur'an itu dengan hikmah. Itu benar-benar kadang jelek hati saya gitu. Maksudnya, ya Allah saya kemana aja gitu. Sekian tahun saya selama ini dikasih paparan-paparan ajaran Islam. Ini loh diajarkan begitu. Tapi saya kemana saja gitu. Kenapa saya esensi dari ilmu itu saya tidak dapat. Tapi ketika saya melihat bagaimana para mu'alaf berjuang, mereka menyampaikan yang mereka imani saat ini dengan penuh hikmah, saya malu Mbak. Saya jujur, saya malu. Malunya itu malu sama Allah, malu sama, loh, saya ini loh muslim dari lahir begitu. Tapi apakah saya mendapatkan hikmah seperti yang didapatkan sama Mbak Karissa? Seperti yang didapatkan, maaf di sini. Maaf saya tutup tadi karena ada orang motor lewat. Jadi artinya ya Masya Allah luar biasa, Allah perlihatkan kepada saya di umur saya saat ini yang sudah tidak, ya saya tidak ABG lagi, saya tidak muda lagi istilahnya. Mungkin saya tidak tahu separuh umur saya ini sisanya berapa Allah titipkan lagi. Dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang memotivasi saya, justru bukan, ya maksudnya justru dari mereka yang tadinya tuh tidak beriman kepada Allah, tiba-tiba mereka ini loh yang jadi motivator saya gitu. Sampai-sampai saya jadinya, wah, saya sekarang ternyata sadar betul betapa bodohnya saya gitu, karena ilmu itu luar biasa banyaknya dan dalamnya kalau digali gitu. Mungkin gitu Kak Karissa, Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Terima kasih saya sudah diizinkan bergabung di sini, satu frame bertemu di Zoom Ukti Karissa. Ini suatu hal yang bagi saya itu luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Nah, istiqomah itu saja. Saya berdoa kepada Allah semoga mohon Ukti doanya. istiqomah bermanfaat buat ya Bu. Ya, sama-sama kita saling mendoakan, doakan saya juga. Saya lebih bangga Ukti kalau seandainya ada orang menjadi asbab hidayah karena akhlak bukan karena ilmu. Benar, saya jujur kalau seandainya ada orang yang mengenal Islam karena akhlak saya ya mungkin akan nggak tahu lagi harus bicara apa. Tapi kalau hanya karena ilmu, mohon maaf, saya banyak orang yang jauh lebih berilmu. Einstein itu berilmu, semua banyak orang berilmu. Jadi tidak perlu saya, wah berilmu itu hal yang, ya malah kita semakin belajar semakin bodoh. Yang paling sulit itu adalah berakhlak. Jadi kalau ada orang yang mencari Islam karena akhlak seseorang, itu orang luar biasa gitu. Ya. Itu suatu hal yang membanggakan. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Sivana. Ya, sama-sama Unir. Nah, ini Bu Dokter waktunya tidak bisa lama karena kan jam 10 beliau juga mau istirahat ya. Jadi kita kasih satu kesempatan lagi nih Bang Idrus. Ya Bang Idrus silakan untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Idrus. Alhamdulillah ya Bu Dokter ya kan, di saat Bu Dokter mau mencari Islam dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Saya penasaran, pertanyaan dokter itu sama
Bunda Iren itu apa? Itu tuh yang pengen saya tahu. Ini pertanyaan ini hebat ini harus ini keluar ini. Pertanyaan yang mengganjal itu yang bisa dia lepas ini ikatan. Ini apa pertanyaannya? Apa Bu Dokter pertanyaan itu ya? Waktu konsultasi gitu lah, tukar pikiran, diskusi sama Bunda Iren itu apa? Dan ditanyakan, kalau boleh di-share. Terima kasih Bu Dokter. Iya Pak Imrus, makasih. Saya itu justru belum ke Umi Iren Pak. Waktu awal Mualaf Center Indonesia itu Pak, masih di Jakarta. Yang kemudian di UMI saya sifatnya sebagai santri itu adabnya waktu saat itu kan saya tahunya adab kalau lagi menimba ilmu itu justru saya nggak banyak tanya, saya terima semua yang disampaikan oleh Umi sebenarnya Pak Yunus waktu saat itu ya. Jadi waktu itu kalau mungkin yang dimaksud Pak Yunus seperti ini, waktu itu saya sempat yang menjadi tanda tanya awal saya pertama kali ya pencetusnya sampai akhirnya saya mengambil keputusan itu lebih ke ini Pak. Waktu itu saya berpikir kalau memang yang dulu saya anggap sebagai Tuhan itu adalah sebenar-benarnya Tuhan, kenapa kemudian Tuhan masih harus kirimkan lagi, Allah harus kirimkan lagi Nabi Muhammad gitu ya. Gitu. Kalau yang kemarin itu sudah Tuhan sendiri, harusnya sudah pamungkas gitu. Kalau waktu itu yang jadi pemikiran saya gitu, Pak. Kenapa harus ada Rasulullah itu yang saya pikir kan harusnya kalau ada lagi berarti kan seperti yang lainnya gitu ya, setelah Nabi Adam diutuslah yang selanjutnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan sebagainya itu ya gitu, terus baru sampai ke Rasulullah gitu. Jadi itu sih mungkin tapi kalau di waktu dengan Umi Iren itu saya lebih mendengar semua yang disampaikan oleh beliau, Pak.